Shalom Lifehouse Family, saudaraku, mari siapkan hati kita, siapkan catatan kita, siapkan Alkitab, ajak seluruh saudara untuk berkumpul, untuk duduk diam dalam 30 menit ke depan nih untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kebenaran firman Tuhan yang berasal dari hati Tuhan akan memerdekakan kita dan akan membuat kita semakin mengenal dan mengerti pribadinya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami ada sebagaimana kami ada. Kami menyadari semua ini hanya karena kasih karunia-Mu saja. Bapa, itu sebabnya kami rindu apa yang menjadi didikan, ajaran, nasihat, penguatan dari Bapa sendiri ditumpahkan di tengah-tengah kami. Roh Kudus, Engkau guru kami yang maha agung, mengajarlah. Kami datang dengan sikap hati lapar dan haus di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, pada kesempatan ini kita akan diberkati oleh seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Beliau seorang pengajar yang sangat dipakai oleh Tuhan. Beliau juga seorang gembala jemaat dari kota Pekalongan. Beliau datang jauh-jauh dan akan memberkati kita semua pada kesempatan ini. Mari saya undang Pastor Johannes Setiawan. Silakan Pak. Salam tabah melangkah, salam terus berkarya. Betapa tidak di zaman berwabah ini, Tuhan Sang Gembala itu tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk tidak hanya melayani, berkarya, tapi juga merayakan hidup yang sulit ini. Saudara kekasih, sering saya mencoba melihat dunia the millennials. Ya. Baru-baru ini saya membuka sebuah laman dari female.com. Nah, curhatlah seorang gadis. Sudah hampir 1 tahun punya tunangan. Tiba-tiba tunangannya memutuskan hubungan kasih. Dengan cuma satu alasan. Kamu terlalu gembrot. Kamu bukan tipe yang aku dambakan. Hanya karena gembrot. Si cowok mengharapkan gadisnya itu bohai, sensual. Tapi ternyata si gadis bukan bohai, tapi bobotnya tidak seperti yang ia idealkan. Jadi seringkali cinta dikaitkan dengan penampilan. Cinta dikaitkan dengan body appeal, sex appeal. Pada saat yang diberkati ini, saya ingin menyampaikan the authentic me. Mari kita baca dari Kidung Agung Fatsal 2, mulai ayat kita yang pertama. Bunga mawar dari Saron aku, bunga bakung di lembah-lembah. Seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Di bawah naungannya aku ingin duduk, buahnya manis bagi langit-langitku. Telah dibawanya aku ke rumah pesta, dan panjinya di atasku adalah cinta. Kuatkanlah aku dengan pengganan kismis, segarkanlah aku dengan buah apel. Sebab sakit asmara aku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku.
tangan kanannya memeluk aku. Kusumpai kamu putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Kidung Agung, saudaraku kekasih, tidak kebetulan ditempatkan di bagian tengah dari Alkitab kita. Kidung Agung mau memberikan peringatan sebenarnya pada para orang tua, pada gereja. Ketika nanti anak-anakmu bertumbuh, tidak usah pemuda atau young adult, masih remaja dan sudah mulai mengenal bibit-bibit cinta, berpacaran, tertarik pada lawan jenisnya. Hey, you the parents, kau harus memberikan perhatian khusus pada putra putrimu itu. Gereja juga harus menyiapkan pak-pak pendidikan agama Kristen yang menjawab kebutuhan mereka, bukan cuma kurikulum yang sangat instruktif. Banyak saya terkaget-kaget. Ya. Ada orang tua jemaat yang berkeluh kesah. Pak, tidak disangka ketika saya buka WA atau dulu BB anak saya. Woi, dia sedang menjalin hubungan asmara dengan temannya, kekasihnya yang tidak seiman. Bahkan ketika saya marah-marah, anak saya berkata pada ceweknya, "Forget it my mother. Kita jalan terus. Yuk kita jalan terus." Malah siap-siap si cowok ini mau jadi mu'alaf. Banyak. Seorang ibu terkaget-kaget. Di kamar sang putra, penuh dengan aksesoris simbol-simbol kejantanan pria. Ada halter, ada foto penyanyi-penyanyi. Dia kaget, sangat kaget ketika dia tahu anaknya itu LGBT. Kalau di rumah, it's okay. Maskulin banget. Tapi begitu di gym, di kolam renang, di toel dikit sama temennya langsung, kakinya merapat. Nah, dari perikop kita ini, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, orang tua, gereja, memberikan perhatian. Bukan porno Kidung Agung. Kalau menyebut organ-organ yang memang sangat sensitif. Tapi ia belak-belakan berbicara. Dan itu justru di akhir zaman ini, itu menjadi titik yang paling peka. Bagian pertama dari perikop kita saya sebut. Hey, I introduce to you the authentic me. Ya. Coba kita yang pertama. Bunga mawar dari Saron aku. Bunga bakung di lembah-lembah. Ini ungkapan sang cewek, ini ungkapan sang gadis. Dengan bangga ia memperkenalkan, bunga mawar dari Saron aku. Bunga mawar Saron itu bisa disebut the lily of the valley. Bunga pasaran, bunga rakyat, bunga yang ada di kampung-kampung dan di desa-desa. Lihatlah gadis ini mau mengatakan, aku bukan artificial girl. Aku gadis kampung yang sangat bersahaja. Aku tidak kenal sulam bibir, operasi plastik, pembesar payudara. No. I am very authentic. Dengan kultur, dengan simbol-simbol lingkunganku.
Jadi dia mau mengatakan, buka mawar dari Saron aku ini. Bunga bakung di lembah-lembah, di desa-desa, di parit-parit. I'm just a common girl. Nggak kenal itu. Operasi plastik, ya, whitening supaya putih. Enggak. Just aku terima apa adanya. The authentic me. Enggak seperti gadis-gadis Indonesia. Dia sudah punya sesuatu yang sangat eksotis. Tapi dia kepingin meniru bangsa lain. Apa yang diidolakan oleh, gadis-gadis kita. Dapat pria hidung mancung. Dapat pesek. Malu-maluin. Padahal di Eropa, hidung mancung itu simbol hukuman. Siapa tuh yang hidungnya makin, setiap dia berdusta, hidungnya makin panjang, makin panjang. Ya. Betapa banyak orang-orang barat bule datang ke Asia, datang ke negeri tropis supaya badannya jadi hitam. Kalau putih itu tanda penyakit, tanda kurang sehat. Tapi datang mereka ke negeri-negeri tropis. Untuk apa? Berjemur. Untuk apa? Supaya kelihatan hitam. Kalau kelihatan hitam, kok makin maco ya? Kok makin seksi ya? Nah, kita ini saudara-saudara tidak mensyukuri alam tropis yang Tuhan karuniakan kepada kita. Nah, lalu dijawab, seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Nah, jadi si pria ini sangat melihat gadisnya yang sederhana itu, yang tidak pakai artificial tambahan itu, sangat eksotis. Perempuan desa. Nggak pakai upaya-upaya seperti zaman sekarang. Just apa adanya. Dan ini sangat eksotis. Sangat dia syukuri. Ya. Coba Anda beli produk-produk apa saja. Sabun, krem. Selalu ada tambahan unsur. Whitening. Gadis eksotis kita ini tidak perlu. Di Fatsal 1, seorang gadis juga berkata, aku hitam tetapi manis. Kata tetapi sebenarnya menurut saya sebuah kesalahan. Karena kalau kata tetapi berarti kompensasi. Aku hitam, kompensasinya manis. Yang betul, aku hitam dan manis. Dan gaya bahasa itu menunjukkan sebuah deklarasi, sebuah kebanggaan. Saya eksotisnya itu justru karena hitam dan manis. Lalu sang gadis sekarang menjawab, seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan. Demikianlah kekasihku di antara teruna-terunanya. Pohon-pohon menggambarkan memang keperkasaan. Menggambarkan kemacoan. Tapi cobalah Anda simak. Mana sih ada pohon apel di hutan? Pohon apel di antara pohon-pohon? Tapi itulah yang dirindukan sang gadis. Aku tidak mau sekedar cowok maco tapi kasar. Aku tidak mau sekedar cowok maco tapi KDRT. Aku inginkan cowok yang juga mengenal sisi kelembutan. Manis seperti apel. Itu yang dirindukan sang gadis. Tapi tetap dia mengharapkan cowok yang maco. Dan itu yang perkasa. Itu sebabnya ia berkata, telah dibawanya aku. Bahasa lainnya, telah disambernya aku. Seperti seorang gadis yang sedang lemah mau jatuh, disamber oleh pahlawannya. Disambernya aku. Pasti butuh kekuatan. Ya.
Gak mungkin lah sang cowok berkata, tak angkat enggak. Tapi dia tarik, disambut. Karena dia punya kekuatan otot. But inside, wah dia sangat gentle. Ya itulah digambarkan dengan apel. Apel di antara pohon-pohon. Ya? Nah, itu yang berikutnya. Ya, dambaannya tercapai. Berikut, bagaimana rumah tangga pemuda dan gadis ini? Itu digambarkan bahwa mereka sangat punya konsensus, sangat punya kesepakatan, sangat punya the quality hours, jam yang berkualitas. Rumah pesta itu dilatar belakangi oleh satu ruangan. Kalau rumah itu besar, ada ruangan yang cukup besar untuk mentes anggur. Anggur kualitas baik ditaruh di situ. Teman-teman diajak. Lalu disebut rumah pesta. Tapi juga disebut rumah jumpa dua hati. Wah, sangat mesra. Sang suami dan sang istri punya kesepakatan. Bang, kalau you marah-marah, jangan di depan anak-anak ya. Mam, kalau kau marah jangan kau tunjukkan wajah judesmu di depan anak-anak. Yuk kita ke rumah pesta. Di situ ada anggur. Nah, di situ ada kismis yang segar. Inilah yang dilakukan sang suami dan istri. Masing-masing melakukan tugasnya. Suami menyeleksi anggur yang paling baik. Yang gak bagus, gak usah masuk di ruang pesta. Anggur yang terbagus. Cerminan cintanya yang selalu fresh. Si istri menyediakan pengganan yang sehat. Menyediakan pengganan yang digemari anak-anak yang sehat. Bukan yang disediakan oleh GoFood, GrabFood. Disediakan oleh sang ratu rumah tangga. Wah, dua-duanya menikmati. Dua-duanya enjoy. Sampai anak-anak lahir. Pemazmur kemudian juga pernah berkata, anak-anak di sekeliling mejamu tidak kekurangan. Bahkan di era pandemi tidak kekurangan. Dan yang paling penting, mereka menikmati pendidikan. Enggak usah yang canggih-canggih. Gak usah lah sekolah sampai Jerman, gak usah. Cukup di tempat. Dan mereka belajar the very original love, the very authentic love, the very authentic penampilan. Lalu, maka di bawah naungannya aku ingin duduk. Buahnya manis bagi langit-langitku, perlindungan. Gak ada tempat lain yang lebih nyaman. Di dekapan suamiku. Aku mendengarkan nafasnya yang menunjukkan kerja kerasnya. Satu saat dia akan menjadi tua. Satu saat nafasnya akan menjadi lamban. Tapi di dalam dekapannya aku akan berjanji. Honey, sampai kapanpun aku akan mencintai. Walaupun sampai terluka sekalipun, aku akan mencintai. Saudara, ya. Lalu sang gadis sekarang meneriakkan sebuah proklamasi kemenangan. Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem, dan kijang-kijang. Apa artinya, saudara? Kira-kira kalau bahasa sekarang, swear. Kalau belum kamu siap bercinta, jangan. Tapi kalau kamu sudah siap cinta, wah indahnya cinta itu.
Kusumpai, kamu akan terkagum-kagum oleh cinta yang kamu peroleh. Asal teman-temanku, ya, jangan cinta abal-abal. Jangan cinta karena baper. Jangan cinta model-model artis yang waktu diwawancarai oleh wartawan, kok cepat sekali, baru berkenalan, sudah mau menikah. Dan dijawab, oh ini sudah takdir yang di atas. Dan gak ada setahun cerai. Diwawancarai lagi oleh wartawan. Kenapa Anda bercerai? Belum cukup panjang umur perkawinan Anda. Dijawab dengan ringan, ini sudah kehendak yang di atas. Tidak teman-temanku. Pertahankan cinta yang autentik. Saudara, yakinkan kita kalau pasangan ini sampai tua, sampai salah satu dipisahkan oleh maut, mereka tetap dalam cinta. Bukan berarti hidupnya tidak pernah sulit, bukan berarti panen gandum dan anggurnya tidak pernah gagal. Pernah. Tapi itulah doa mereka. Apapun Bang, ya Dek, apapun ada kesulitan, biar kita minta pimpinan Tuhan yang empunya kebun anggur, yang empunya semua ladang. Mari kita minta agar kita tetap diberikan kemampuan untuk merayakan hidup yang sulit ini. Saya yakin teman-teman pendengar, saudara sekalian, di bawah momok pandemi ini, saat Anda bertelut, saat hatimu dihubungkan dengan Tuhan, salah satu kekayaan kita saudara-saudara, sebagai umat Tuhan, kita punya potensi keterhubungan dengan Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus. Saudara sekalian dapat tidak hanya melewati hidup yang sulit, tapi seperti yang saya katakan tadi, you merayakan bak sejoli, merayakan hidup yang sulit dan tetap being authentic sampai akhir zaman. Saya ingin menutup renungan saat ini. Saudara, di abad ke-7 di daerah Anatoli sekarang menjadi bagian dari Turki. Hiduplah seorang rabi yang sangat terkenal, bijak, selalu memberi solusi. Namanya Rabi Sisai. Rabi Sisai terkenal, murid-muridnya sangat banyak. Tapi ketika Rabi Sisai ini makin senja usianya, ia cenderung untuk menutup diri di kamar. Ia sangat murung, tidak happy seperti biasanya. Gelisahlah murid-muridnya. Kenapa guru kita tidak seperti dulu? Selalu menyinarkan wajah ceria. Sampai saudara, salah seorang murid tertua memberanikan diri datang menemui Rabi Sisai. Bapak, mewakili murid-murid, saya ingin bertanya, kenapa Bapak akhir-akhir ini murung, sangat murung? Ada apa Bapak? Bukankah selama ini Bapak bergaul dengan kami, membagi sukacita kepada kami? Kenapa Bapak di usia yang sekarang ini bermuram durja, bermuka murung? Apa jawab Sisai? Anakku,
kalaulah nanti Tuhan memanggil aku pulang. Dan kalaulah Tuhan bertanya kepadaku, Zisai, kenapa engkau tidak menjadi Moses yang berikutnya? Aku akan mudah menjawab, anakku. Ya Tuhan, aku tidak bisa menjadi Musa yang berikutnya karena engkau tidak memberikan roh kepemimpinan, tongkat kepemimpinan kepadaku. Andai kata Tuhan bertanya kepadaku, hai Rabi Zisai, kenapa engkau tidak bisa menjadi Salomo berikutnya? Saya dengan mudah akan menjawab, saya tidak dapat menjadi Salomo yang berikutnya karena engkau tidak pernah memberikan kebijaksanaan kepada saya seperti engkau memberikan kepada Salomo. Tapi ini anakku, yang aku takutkan, yang aku sedihkan. Kalau Tuhan bertanya, Zisai, kenapa engkau tidak pernah menjadi Zisai yang autentik, yang seperti aku citrakan, yang seperti aku program dan rencanakan? Itu yang membuat aku sedih. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami yang sok eksotis, yang sok mempesona. Tapi sebenarnya kami adalah cerminan dari rendah diri, enggak pede, selalu ingin seperti orang lain. Tapi belajar dari gadis Kidung Agung tadi dan pria pujaannya yang sangat menjunjung tinggi otentisitas karena karyamu. Biar itulah yang membuat kami menatap hari esok penuh harapan dengan otentisitas yang kau karuniakan kepada kami. Terima kasih. Diberkatilah setiap orang yang mendengar. Diberkatilah setiap orang yang melangkah tabah di hari-hari ke depan. Sekalipun hari ini berwabah. Dan tidak tahu kami kapan wabah ini akan berakhir. Tapi bukankah firman-Mu berkata, pertolonganku dari atas. Semua pintu bisa tertutup. Tapi keterhubungan kami. Dan itu nilai yang paling autentik dalam hidup kami. Kami memandang ke atas. Oh, pintu sebelah atas tidak pernah tertutup. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin.